Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Konon pada zaman dahulu, di kaki Gunung Bambapuang, berdiri kerajaan tua yakni Kerajaan Tindalaun. Dan di wilayah kerajaan itu terdapat kampung kecil bernama Tindalaun. Suatu ketika, datanglah seorang bernama Tumelaurilangi ke kampung Tindalaun. Orang itu disebut turun dari langit, atau yang dalam istilah lainnya disebut Tumanurung. Kampung Tindalaun yang terletak di sebelah selatan Gunung Bambapuang tersebut dan Tumanurung, menurut riwayatnya konon datang dari Tangsa, yaitu sebuah daerah di Kabupaten Tanah Toraja. Mulanya di Tangsa, ada seorang ibu muda cantik bernama Masoang yang mempunyai 5 orang anak. Entah karena apa, kelima anak Masoang itu terbagi-bagi. 2 orang di Tanah Toraja Barat, 2 lainnya tinggal di Tangsa. Kemudian yang 1 orang lagi dianggap menghilang karena kepergiannya tidak diketahui. Beberapa hari kemudian, tak jauh dari sebuah perkampungan pada suatu malam, masyarakat Tindalaun melihat ada seonggok api yang menyala seolah tak ada padamnya. Didorong rasa keingintahuan masyarakat, lalu mencoba mendekati sumber nyala api tersebut. Dan ternyata tak jauh dari situ ada anak laki-laki yang rupawan, ganteng, serta kulitnya putih bersih. Bahkan, menurut penilaian masyarakat Tindalaun, selain ganteng, anak itu juga memiliki ciri sebagai anak Tumalabbi, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya itu lalu diambil, dan dibawa ke kampung Tindalaun. Ketika si anak lelaki tersebut menginjak dewasa, lalu dikawinkan dengan salah seorang putri raja, kerajaan Tindalaun yang sangat cantik. Setelah pesta perkawinan yang semarak dan yang dilaksanakan secara adat istiadat setempat itu, masyarakat pun secara spontan lalu membuatkan sebuah istana baru bagi pasangan ini karena menganggap perkawinan itu adalah penyatuan dari anak seorang raja dengan Tumelaurilangi atau Tumanurung. Dari perkawinan itu lahirlah putra mereka yang diberi nama Kalando Palapana. Kemudian dinobatkan sebagai Raja Tindalaun, dia memerintah beberapa perkampungan di situ. Tindalaun ini merupakan wilayah yang ketika itu amat kaya dengan sumber daya alam. Setiap musim panen, masyarakat sangat bersukaria karena hasil pertanian mereka selalu melimpah ruah. Itu sebabnya, kehidupan masyarakat rata-rata makmur dan sejahtera. Hanya sayangnya, kondisi inilah yang membuat mereka lantas lupa diri. Suasana hura-hura nyaris tak terlewatkan setiap saat. Bukan hanya itu, konon karena kekayaan yang dimiliki, perangai masyarakatnya pun banyak yang mulai berubah. Tatanan perilaku yang selama ini sangat menjunjung tinggi budaya, dan adat istiadat leluhur mulai bergeser. Kehidupan pergaulan bebas pun kabarnya sempat mewarnai hari-hari mereka. Perubahan strata ekonomi yang begitu pesat ketika itu, menjadikan masyarakat Tindalaun seolah lupa dengan jati dirinya. Raja Kalando Palapana gusar atas kejadian tersebut, maka raja muda ini kemudian memanggil para tetua adat untuk dimintai pertanggungjawabannya, sekaligus memerintahkan agar segera mengatasinya. Raja sangat khawatir, jika perbuatan menyimpang yang dilakukan masyarakatnya itu dibiarkan, maka akan mendapat azab dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Para tetua adat tersebut telah melaksanakan titah sang raja, untuk menghentikan perilaku menyimpang masyarakatnya. Namun, jangankan berhenti, malah sebaliknya perbuatan masyarakat itu semakin menjadi-jadi. Mereka berhubungan badan di luar nikah dan zina seakan menjadi hal yang rutin, tanpa bisa dicegah hingga banyak gadis yang hamil di luar nikah. Larangan berdasarkan agama dan adat istiadat bagai tak digubris, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sebelah timur ibu kota kerajaan. Sulit dicegah, maka suatu hari Raja Tindalaun mengundang para pejabat kerajaan,
dan tertua adat untuk melakukan pembahasan secara khusus. Kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut akan memberi sanksi dan hukuman seberat-beratnya bagi siapa saja tanpa terkecuali yang kedapatan melakukan zina atau berhubungan badan di luar nikah. Namun apa daya, lagi-lagi masyarakat tidak peduli, pergaulan bebas dan zina hingga gadis yang hamil di luar nikah semakin banyak. Mereka tidak saja berhubungan badan di malam hari, namun juga melakukan zina di siang bolong, ibaratnya masyarakat seperti itu sudah kehilangan akhlak dan moralnya. Celakanya lagi, penyakit masyarakat ini bahkan sempat mewabah di kalangan kerabat kerajaan menyusul terlibatnya salah seorang anak Raja Tindalaun. Kabarnya pasangan selingkuh anak Raja Tindalaun yang dimaksud adalah gadis cantik dari salah seorang tetua adat setempat. Akhirnya pada malam kejadian itu, ketika kedua anak manusia ini sedang hanyut dalam kenikmatan berhubungan badan di luar nikah atau zina, sekonyong-konyong datang bencana yang memporak-porandakan wilayah kerajaan Tindalaun. Tuhan telah menunjukkan murkanya. Mereka yang selama ini tak mau lagi mendengar titah rajanya dan gemar berhubungan badan di luar nikah atau zina, semua dilaknat menjadi bukit-bukit. Bukit itu diantaranya ada yang menyerupai organ intim wanita. Bukit yang menghadap ke barat dan terletak di sebelah timur Gunung Bambapuang ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Butu Kabobong atau Gunung Nona. Sedangkan pada sebelah barat Butu Kabobong atau Gunung Nona, terdapat pula gunung yang menjorok ke seberang menghampiri pusat Butu Kabobong. Gunung ini bentuknya menyerupai alat kelamin laki-laki. Gunung Nona atau Butu Kabobong, yang merupakan nama sebuah gunung unik yang terletak di Kabupaten Enrekang, tepatnya di jalan poros dari arah Rapang Kabupaten Sidrap. Dikatakan unik, karena bentuk gunung ini menyerupai organ intim wanita dan dipastikan hanya satu-satunya di dunia. Demikian cerita rakyat Indonesia adalah cerita rakyat Sulawesi Selatan tentang asal-usul Gunung Nona, yang memberi pesan moral soal larangan zina dan pergaulan bebas serta hamil di luar nikah.